menurut otak belang itu perlu dianalisa lebih jauh, perlu ditilik lebih jauh kira-kira kenapa sampai Santi ya kan yang disinyalir sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini berulang kali membuat berdeham seperti itu. Ya, kali ini otak belang mencoba melakukan analisa ya, melakukan kajian dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai perspektif. Meskipun nanti ya kajian dan analisa ini salah ya, otak belang menyampaikan permohonan maaf terkait dengan video podcast yang disajikan oleh channel YouTube Ba Omong Nonstop. Nah, kebetulan channel ini dia menghadirkan ya disinyalir sebagai salah satu saksi kunci ya kasus pembunuhan ibu dan anak yang menghebohkan warga Kota Kupang khususnya dan Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia ya, karena ada begitu banyak pihak yang merasa prihatin dengan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Nah, channel ini dia menghadirkan ya Santi Manisula yang disinyalir sebagai saksi kunci dalam kasus ini, karena yang bersangkutan kalau berdasarkan pengakuannya itu dialah yang melaporkan pertama kali ke polisi terkait dengan peristiwa setelah ditemukannya jenazah kedua korban pembunuhan. Nah, kenapa otak belang tertarik sekali untuk membahasnya? Karena kalau otak belang menonton video podcast yang berdurasi ya 29 menit 50 detik itu di sana ada sekitar 31 kali ya si Santi ini melakukan mendeham ya. Jadi mendeham itu seperti ini ya. Nah, seperti itu ya bunyinya. Jadi itulah yang membuat otak belang tertarik untuk membahas dan menganalisa kira-kira apa sesungguhnya yang terjadi begitu. Nah, coba kita saksikan bersama ya, karena video yang otak belang tampilkan ini nanti ini adalah potongan-potongan sesungguhnya ya, potongan-potongan di mana Santi ini melakukan mendeham itu. Jadi otak belang memotong video-video yang di mana saja Santi itu membuat mendeham itu. Itulah yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, ini videonya, coba kita saksikan bersama ya. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang terindikasi menjadi saksi kunci dari kasus tersebut. Siapa lagi kalau bukan inisial SM, Santi Mansula. Kita berikan tepuk tangan buat Santi Mansula. Iya, kenapa Kak Anya hari ini kita bakalan membahas apa? Bagaimana cara Kak Santi untuk menanggapi? Ya, nikmati saja memang. Juga kita belum bisa mengetahui kalau kita berbicara tentang almarhum, ternyata di media sudah berarti Kak Santi hidup ini terlalu penuh dengan klarifikasi ya. Tapi masih ada kaitannya dengan dan itu kan sebenarnya kalau dibilang itu di share-nya di mana? Di Kotong grup. Jadi kok langsung ngeh, oh ini jangan sampai apa. Jadi memang langsung menuju ke oh ini kayaknya kenal nih. Jadi kayak langsung secara spontan saya harus telepon korban dan nomor telepon teman yang jemput. Beta cerita semua, tapi itu sebelum beta melapor ini Kotong sudah berembuk. A dan B dan beta nih. Iya. Nah, sudah berembuk, jadi beta bilang ayo Kotong lapor semua gitu. Jadi A ini bersedia untuk dipanggil polisi untuk periksa. Oke ya, di dalamnya ya. Oke, kita bakalan membahas lebih lanjut. Kan Kak Santi bilang sempat cekcok sama almarhumah di bulan akhirnya putus hubungan ya, dalam arti lost kontak di bulan Juli gitu loh. Itu kalau bisa diceritakan masalah apa kok sampai bisa putus hubungan? Masalahnya itu korban ini dia mengira beta melapor ke istri dari ini R. Iya. Dia sudah tahu hubungan mereka, baru dia
ini minta ketemu. Oke. Minta ketemu saya. Terus saat bertemu akhirnya Betul. iya. Tapi sesungguhnya si Iu ini sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu. Dari informasi dari orang lain. Orang lain. Jadi dari situlah Ate kecewa dengan beta, dia kecewa. Kenapa lu menyembunyikan orang lain gitu? Akhirnya dari situlah kenapa akhirnya. Nah ini kalau kita berbicara tentang kan sekarang Kak Santi sudah viral ya di Rote. Tapi dampaknya baikan juga Sudah, waktu ya. itu. Tapi akhirnya ada kabar yang Kak Andi baca nih. Sebenarnya ini saya ingin langsung konfirmasi sama Kak Santi. Apakah betul Kak? Pernah ketemu dengan Pak R sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Ya, jadi memang itu bisa dikatakan bahwa itu tidak benar. Wah. Inbox, memang betul postingan itu be minta tolong, bla bla bla. Jadi jadi kronologi dari versinya jadi memang inbox orang-orang yang memang tergerak hati juga, dan kita memang harus ya, Nusa Tenggara Timur bahkan warga Indonesia gitu Kak Santi. Karena awalnya beta mengira beliau polisi, jadi be minta tolong. Minta tolongnya. Iya. Nah sekarang ini kan banyak masyarakat, meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa teman makan teman iso. Ya, Anda sudah menonton video itu kan ya. Nah, otak belang itu hanya mengambil ya potongan-potongan di mana saja Santi membuat berdeham ya. Jadi kalau otak belang menghitung itu ada sekitar 31 kali ya. Ada beberapa kali dia membuat batuk ringan, dan selebihnya itu adalah berdeham. Nah pertanyaannya, apakah memang si Santi ini punya gangguan di tenggorokan ataukah seperti apa ya? Jadi karena pada saat berlangsungnya dialog itu antara host Andi itu ya dengan yang bersangkutan, itu hampir berulang kali otak belang menghitung tadi itu 31 kali Santi ini membuat berdeham. Inilah yang menjadi pertanyaan menarik dan menjadi analisis otak belang, ada apa sebetulnya ini ya? Apakah memang si Santi ini memang dia memiliki gangguan di tenggorokannya ataukah ada hal lain? Nah, coba kita mencerna ya pendapat dari salah satu ahli kesehatan ya. Jadi Dr. Brian ini ahli kesehatan dari Claritin ya, Allergy Center ya, mengatakan bahwa kebiasaan berdehan bisa merusak tenggorokan ya, dan bahkan pita suara jika dilakukan terus-menerus. Bahayanya dinilai lebih banyak daripada manfaat yang tidak seberapa besarnya. Iya, itu menurut ahli kesehatan itu tadi ya. Lalu ada juga penjelasan lain ya. Beberapa ahli mengatakan bahwa berdeham juga bisa menjadi salah satu bentuk respons ya tubuh saat sedang dalam kondisi stres. Ya, tidak heran jika banyak orang sering berdeham saat sedang berbicara serius. Jadi kalau kita mendengar pendapat ahli tadi itu, ya bisa juga karena ada gangguan di tenggorokan ya. Tapi bisa juga karena ada tekanan ya, stres. Ya apakah memang Santi ini sedang mengalami stres? Karena kalau kita menyaksikan di berbagai media sosial itu kan, khususnya di Facebook itu ya, orang justru membuli dia ya, membuli si Santi ini, karena memang si Santi ini merupakan ya salah satu teman akrab dari korban. Dan kalau berdasarkan ceritanya dia kan, mereka sempat cekcok ya, dan akhirnya mereka berdamai menurut kata si Santi itu. Nah, pertanyaan otak belang adalah, kalau melihat si Santi ini beberapa kali ya, bahkan banyak kali melakukan berdeham itu, apakah ada tekanan secara psikis? Ya kan? Ataukah memang ada hal yang bersangkutan sembunyikan? Ini dugaan ya. Apakah memang ada dugaan bahwa yang bersangkutan si Santi ini menyembunyikan sesuatu, ya kan? Dia tidak lepas untuk berbicara keluar, ya kan? Tidak begitu lega, ya kan, dia menyampaikan sesuatu karena ada sesuatu yang ditutupi. Ataukah
memang yang bersangkutan ini sedang mengalami gangguan dari aspek kesehatan seperti yang saya katakan tadi, itu adalah gangguan di tenggorokan. Ataukah ada analisis lain? Analisis dari aspek psikologi manusia. Ya kan? Inilah yang menjadi daya tarik bagi otak beliau. Kenapa otak beliau membahas ini? Karena memang itu tadi, ada hal yang membuat otak beliau itu menjadi tanda tanya. Kok sampai Santi ini berulang kali bahkan sampai dengan 31 kali tadi itu ya berdehan. Kan tentu ini ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Tidak salah juga kalau otak beliau melakukan analisa, kira-kira ada apa sebetulnya ini? Apakah ada sesuatu yang Santi sembunyikan? Ataukah memang Santi ini memang ada gangguan dari aspek ya kesehatannya ya, ada gangguan di tenggorokannya. Jadi kalau ada yang memang bersahabat dengan Santi, yang mengenal bagian bersangkutan, apakah yang bersangkutan memang sering berbuat seperti itu, berdehan, ataukah memang sebelumnya memang tidak pernah ya. Jadi inilah yang menjadi daya tarik ya, menjadi menarik untuk dibahas ya. Jadi bagi sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang memiliki ya pandangan lain, yang memiliki pendapat lain, yang memiliki analisis lain, silakan tuangkan pendapat Anda, silakan tuangkan pandangan Anda. Seperti apa pandangan Anda melihat ya Santi ini banyak kali melakukan berdehan pada saat wawancara di podcast itu. Silakan tuangkan komentar Anda di kolom komentar video ini. Otak beliau juga tidak bisa memberikan kesimpulan ya apa sesungguhnya yang terjadi, ya kan? Lagi-lagi otak beliau katakan bahwa otak beliau tidak sedang menjustifikasi ya, tapi otak beliau hanya coba membuka saja ya. Ada sesuatu yang menurut otak beliau itu perlu dianalisa lebih jauh, perlu ditilik lebih jauh, kira-kira kenapa sampai Santi ya kan yang disinyalir sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini berulang kali membuat berdeham seperti itu, ya kan? Oke, ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa setanah air. Kita berharap semoga kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang ini segera diselesaikan dan hukumlah pelakunya seadil-adilnya, dan bila ada dugaan keterlibatan pelaku lain juga segera diproses secara hukum agar mendapatkan keadilan bagi keluarga korban. Oke, sampai jumpa di program Otak Beliang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Beliang ya.